Salam. Jemaat yang dikasih kita Tuhan Yesus Kristus, kita mulai kebaktian kita hari Minggu tanggal 15 Januari 2023. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 140 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku setelah perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Suaranya kau dengar,
Tuhan yang diambil dari hukum pertama sampai dengan keempat. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, janganlah berbuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu, sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Mari di surga, kasihanilah kami kami sedang melanggar. Ya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya dia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita dengar firman Tuhan yang ditetapkan kepada kita untuk festival hari ini, diambil dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 42. Kita membacanya secara responsori ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya dinyatakan kepada Israel. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, "Jikalau engkau melihat roh itu turun di atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Marilah kamu akan melihat. Marilah dan kamu akan melihat." Mereka pun datang melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Sampai semakin jauh pembacaan firman Tuhan, berbagi orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin.
kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu kerja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Jemaat Kristus yang berbahagia. Marilah sejenak kita mendengarkan warta jemaat untuk kita pada minggu ini, minggu yang kedua setelah Epifanias tanggal 16 Januari tahun 2023. Topik untuk minggu ini adalah Yesus Kristus, terang bagi seluruh bangsa. Warta yang pertama, nama minggu adalah minggu kedua setelah Epifanias, yang artinya pernyataan diri Allah. Warta yang kedua, kelahiran. Pada hari Selasa, tanggal 22 November tahun 2022, telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Kahari Hansen Jumunjung Tuana Tampubolon Inang Astrida Renata Boru Lubis. Alamat mereka ada di Komplek Batan nomor 48, Jalan Legosoraya Ciputat, Tangerang Selatan, masuk Banjar Rempoa Ciputat dengan NPJ 1975. Yang kedua, berita kelahiran. Pada hari Senin tanggal 9 Januari tahun 2023, telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Suhermanto Simanjuntak SE, Inang Veronika Boru Manulang SE, beralamat di Jalan Sukamulya 3, RT 1 RW 9, Serua Indah Ciputat, Tangerang Selatan, masuk Banjar Ciputat sekitar, dengan NPJ nomor 1924. Anak yang baru lahir tersebut beserta ibunya ada dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tuanya. Warta ketiga, Jemaat Pindah. Pada hari ini, tanggal 15 Januari tahun 2023, telah pindah keanggotaan keluarga Simpson Napitupulu, Inang Petranova Emilia Boru Sibarani beserta seorang anak perempuan dari Banjar Bungur Kostrat, NPJ 1844, pindah keanggotaan jemaat ke HKBP Ciluar Bogor, Distrik 28 Deboskap. Warta keempat, kebaktian penghiburan. Pada hari Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023, pukul 20.30 WIB, seusai sermon Parhalado, akan dilaksanakan kebaktian penghiburan bagi keluarga Napitupulu dari Banjar Tanah Kusir Kodam, bertempat di ruang konsistori gereja. Dihimbau kepada jemaat Banjar Tanah Kusir Kodam untuk datang menghadiri acara kebaktian penghiburan tersebut. Warta kelima, live streaming. Sesuai hasil rapat kuria pada hari Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022 yang lalu, penayangan live streaming atau YouTube ditampilkan hanya satu kali pada kebaktian minggu siang pukul 10.30 WIB. Demikian untuk kita ketahui bersama. Warta ke-6, dana pembangunan rumah dinas pendeta. Sesuai dengan hasil rapat panitia pembangunan rumah dinas Huria
pada tanggal 26 Desember tahun 2022 yang lalu dan telah disampaikan di sermon Parhalado pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 yang lalu, telah diputuskan bahwa yang pertama, setiap keluarga wajib memberikan tok-tok ripe sebesar Rp50.000 setiap bulannya guna mendukung pembiayaan pembangunan rumah dinas Huria tersebut, dan pengumpulan tok-tok ripe ini akan dikoordinir oleh Sintua Banjar dan pengurus Banjar, dan pengumpulannya akan dimulai sejak bulan Januari 2023 hingga bulan Desember tahun 2023. Yang kedua, pengumpulan dana pembangunan rumah dinas Huria melalui amplop pembangunan sudah dimulai pada hari Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023 dan dilakukan pada setiap kebaktian minggu. Tuhan menyertai setiap pemberian kita demi kemuliaan Tuhan. Yang ketujuh, persembahan Natal keluarga dan persembahan tahun baru pukul 00 tahun 2023. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama yang belum memberikan persembahan ibadah Natal keluarga tanggal 23 Desember 2022 dan persembahan tahun baru keluarga pukul 00 agar disampaikan kepada gereja. Yang terakhir, warta tambahan jemaat yang sakit. Tambahan warta untuk jemaat yang sakit bernama Jack Robinson Simamora dari Banjar Ciputat sekitar, dirawat di RSUD Krakatau. Demikian warta jemaat ini kami bacakan dari depan. Yang tidak kami bacakan boleh kita baca di buku warta jemaat yang ada pada kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebaktian kita, persekutuan kita pada hari Minggu ini,
kita akan mendengarkan, menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 49. Dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita sama-sama untuk mengikutinya. Demikian tertulis firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat. Dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 6, kalimat yang terakhir, sekali lagi akan saya bacakan ayat 6 kalimat yang terakhir. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Allah akan membuat hambanya yang dipilihnya, yang tunduk oleh karena percaya kepada Allah,
menjadi terang. Dalam firman Tuhan di mana dikatakan, jadilah engkau menjadi garam dan terang. Satu dari antara yang dua tersebut diungkapkan, dimunculkan, yaitu kata terang. Supaya kita, umat yang percaya, menjadi terang. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang menyatakan dirinya, yang percaya kepada Yesus Kristus, dia harus hidup di dalam terang. Jangan menjadi sumber kegelapan. Itu harus dibuktikan. Itu harus dinyatakan dengan jelas. Orang mengatakan pengikut Kristus hanya dalam perkataan, dalam kalimat. Kalau kita sebut dalam teori saja, pengikut Kristus, tetapi justru pengikut kegelapan yang kita sebut iblis. Kalau kita gali secara mendalam dari perkataan ini, bahwa manusia, orang yang percaya kepada Tuhan, akan dijadikan menjadi terang. Allah akan membuat menjadi terang. Allah menjadikan kita menjadi terang, membuat menjadi terang. Apakah karena kebaikan kita? Ternyata tidak. Bahwa apa yang mau diperbuat oleh Allah kepada umatnya itu adalah inisiatif dan sekaligus otoriter dari Allah sendiri. Itu bukan karena kita yang menyodorkan. Bukan karena kita paksakan, tetapi itu adalah inisiatif Allah sendiri. Tetapi setelah Allah memilih kita, memilih umatnya menjadi terang, setelah dia buat menjadi terang, maka ada perintah. Kalau kita ikuti tadi apa yang dibacakan oleh Amang Sintua kita, liturgis, itu di dalam fotum, itu terangkat dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1. Apa dikatakan, apa disebutkan tadi? Dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Setelah Allah menciptakan, membuat kita menjadi terang untuk menerangi kegelapan, Allah memerintahkan. Sekali lagi, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah. Apa yang menjadi latar belakang dari perintah ini? Latar belakangnya justru berada di ayat 2. Yesaya 60 ayat 2. Sebab dikatakan di ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi.
Allah membuat dan menciptakan kita menjadi terang. Allah memerintahkan kita setelah membuat kita menjadi terang kepada kegelapan, karena dalam ayat 2 dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Jangan pula kita yang sudah dijadikan Allah menjadi terang dan diperintahkan untuk membawa terang itu kepada kegelapan, tetapi ada juga yang sudah diciptakan terang dan diperintahkan kepada kegelapan itu, menerangi kegelapan itu, tapi justru menjadi sumber kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang terjadi dalam nats kita ini, yaitu pasal 49, kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Semua tahu, umat Kristen tahu hingga sekarang bahwa bangsa Israel tersebut adalah bangsa umat pilihan Allah. Kalau sudah disebutkan bangsa atau umat pilihan Allah, berarti ada keistimewaan dari bangsa yang lain. Tetapi keistimewaan itu, pemahaman manusia dirubah. Buktinya apa? Bahwa dipilih bangsa Israel, umat tersebut menjadi bangsa dan umatnya supaya menjadi saluran berkat bagi bangsa yang lain. Yang pada akhirnya semua bangsa, semua umat, semua manusia menjadi bangsa, umat, dan manusia pilihan Allah. Supaya jangan ada pemahaman yang salah dalam pikiran umat yang percaya tersebut. Oh, berarti bangsa itu adalah disebutkan anak emas. Kita tidak. Bukan. Tetapi yang pada akhirnya semua bangsa, semua umat, semua manusia yang percaya dan taat kepada Tuhan akan menjadi sama-sama anak emas. Tetapi jangan pula diistimewakan seperti bangsa atau umat Israel tersebut, tetapi justru tidak menunjukkan keistimewaan itu. Tetapi keistimewaan itu justru hilang. Keistimewaan itu justru punah. Keistimewaan itu justru hancur. Terbukti apa? Kebebalan mereka. Kejahatan umat tersebut yang pada akhirnya oleh karena kejahatannya mereka dibiarkan Allah terbuang ke tanah Babel. Itu ada yang melatar belakangi. Tetapi walaupun seperti itu, kasih dan janji Allah sepanjang masa. Ternyata hukuman tersebut hanya untuk menyadarkan, mengingatkan mereka. Supaya terjadi pengevaluasian diri, supaya terjadi pertobatan, supaya terjadi perubahan, supaya terjadi restorasi iman dalam diri mereka. Daksai pajogal hube. Tidak terlalu hidup di dalam kegelapan. Umat pilihan Allah tetapi berada di dalam kegelapan. Mengapa berada di dalam kegelapan? Itu hanya karena perbuatan mereka sendiri.
kejahatan mereka, pengkhianatan mereka kepada Allah. Sehingga Allah menyadarkan mereka dengan cara harus menderita, harus diperbudak, harus dijajah oleh bangsa Babel. Ini yang terjadi. Pada saat pengharapan mereka hilang, Yesaya yang menjadi perpanjangan lidah Allah mengingatkan mereka bahwa ternyata janji Allah, kasih Allah, cinta kasih Allah, kepedulian Allah, perhatian Allah tidak pernah lepas dari mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata Allah mau menunjukkan kemuliaannya di tengah penderitaan umat tersebut. Apakah kita bisa melihat setiap persoalan, setiap penderitaan yang kita alami di tengah hidup kita masing-masing? Allah ingin menunjukkan kemuliaannya di sana kepada kita. Maksudnya supaya apa? Pada saat kita mengalami persoalan, pada saat kita mengalami penderitaan, jangan terlalu cepat menyalahkan. Menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Saya setiap minggu berdoa, saya setiap minggu kebaktian Tuhan. Saya rajin berdoa. Dan saya rasa apa yang saya perbuat sesuai dengan yang saya imani kepada Tuhan. Saya lakukan. Tetapi bagaimana ini Tuhan? Penderitaan ini selalu datang. Persoalan ini tidak habis-habisnya. Kesalahan apa yang saya lakukan? Ayub sendiri adalah orang yang percaya kepada Allah, tetapi penderitaannya luar biasa. Tetapi oleh karena kesetiaannya hingga akhir, apa yang diperbuat Allah? Dia kembalikan, dia normalkan kehidupannya. Di tengah penderitaannya ternyata Allah tidak membiarkannya. Di tengah persoalan dan penderitaan kita, Allah tidak pernah membiarkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi justru Allah mau melihat dan mau menunjukkan, membuktikan bahwa di tengah kehidupan kita dalam menghadapi persoalan, Allah ingin menunjukkan kemuliaannya. Jadi jangan kalau yang manis kita terima, maka selalu kita katakan puji Tuhan, haleluya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Luar biasa berkat Tuhan. Selalu kita mengucap syukur pada saat kita menerima yang manis. Tetapi pada saat kita menerima yang pahit, ini enggak benar. Tuhan ini salah. Apakah kita sanggup mengatakan pada saat menghadapi persoalan penderitaan, puji Tuhan? Secara manusia, sulit sekali. Sulit sekali. Tetapi kalaupun kita katakan puji Tuhan, bukan berarti kita tertawa terbahak-bahak oleh penderitaan kita. Tetapi dengan kita mengatakan di dalam penderitaan, puji Tuhan, itu berarti kita mau menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang menyertai. Supaya Tuhan yang menguatkan. Supaya Tuhan yang memampukan kita. Dan inilah yang ingin diingatkan oleh Yesaya kepada umat yang dalam penderitaan tersebut. Di situasi keterbuangan mereka ke tanah Babel. Allah melalui Yesaya
mengingatkan dan mengarahkan mereka supaya terjadi pengenalan diri. Oh, ini ternyata ada kesalahan, ada kekurangan. Tetapi bukan berarti Amang Inang dan juga kita semua, kalau kita menderita, terus kita katakan, kita justice bahwa kita yang salah. Belum tentu. Tetapi mari kita selalu untuk mengoreksi diri kita. Kalaupun itu sudah baik, kita perbuat yang lebih baik. Itu maksudnya. Tetapi dalam umat tersebut mereka nyata melakukan kejahatan. Dan kejahatan itulah yang diingatkan Allah melalui Yesaya. Berubah, bertobat. Sebab apa? Dengan perubahan dan pertobatan mereka. Justru bukan hanya untuk milik mereka. Tapi Allah ingin mau memerintahkan tugas yang berikut. Setelah bertobat, maka mereka akan ditugaskan untuk menjadi terang. Jadi kalau hidup kita sudah diterangi Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan bahwa Kristus itu adalah terang, kita berada di dalam terang itu, maka hidup kita bercahaya, hidup kita terang, maka hidup kita juga harus menerangi hidup orang lain. Kalau hidup kita sudah diberikan Tuhan sukacita dan damai sejahtera, tidak ada lagi jalannya kita untuk menyusahin orang lain, membenci orang lain. Tapi justru apa? Sukacita dan damai sejahtera yang sudah berdiam dalam diri kita, yang diberikan Tuhan, itu juga harus kita tunjukkan buat orang lain. Sulit Bapak Ibu Saudara-saudara, itu pekerjaan yang sulit katanya. Tetapi sebenarnya itu gampang mudah kalau kita mau. Kalau kita mau. Orang berbicara soal kasih. Slogan soal kasih luar biasa. Tetapi kalau sudah untuk menerapkannya, ya selalu dalam sermon, kalau sermon kaum ibu di gereja ini, sermon kaum bapak, sermon kaum pemuda, kalau topiknya soal kasih, kita terangkan, terakhir ada pertanyaan Amang Inang, apalagi kalau ke kaum ibu. Tidak ada lagi Amang Pendeta, hanya melaksanakannya yang paling sulit katanya. Ya memang itu kenyataannya, tapi ya kita luar biasa. Terang dalam arti kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Apa yang kita imani, ini yang paling istimewa. Karena apa? Ternyata kalau mengasihi sesama itu hal yang biasa. Tetapi mengasihi yang luar biasa apa? Mengasihi siapa? Musuh. Itu hal yang luar biasa. Dan Tuhan mau mengembangkan itu kepada kita, hal yang luar biasa. Karena Allah sendiri menunjukkan kepeduliannya, kasihnya, perhatiannya, penyertaannya yang luar biasa. Sejahat apapun umat Israel, tetap dia kasihi. Sejahat apapun kita manusia, tetap dia kasihi. Terbukti dari dia hadirkan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus untuk membawa terang, menerangi hati yang gelap, pikiran yang gelap. Dan itulah topik minggu kita. Disebut Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. Termasuk kita. Pada hari Minggu ini kita sudah diterangi oleh Tuhan. Hati dan pikiran kita. Berarti itu kita akan semakin mengenal di sekeliling kita. Ada hal yang kurang, ada yang gelap, mau kita terangi. Jangan pula
kita yang menjadi sumber kegelapan. Kita yang membawa terang, bukan yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan dibiarkan Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan mengatakan, pada saat engkau membawa terang, karena engkau sudah menjadi terang, saya akan menyertai engkau. Tuhan akan menyertai kita. Karena apa? Orang yang membawa terang akan menghadapi persoalan. Akan menghadapi banyak musuh, itu pasti. Terkadang kita diejek, terkadang kita diledek, terkadang kita dihina. Tapi jangan sakit hati, sebab Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu sakit hati. Dia membawa terang kepada dunia ini, tetapi dia dihina, dia diludahi, dia difitnah, dan dia disiksa. Ternyata Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu, bukan kita. Padahal dia membawa terang. Dan itulah yang menerangi kita. Dan Tuhan menyertai kita untuk menghadapi musuh. Pernah waktu anak-anak saya mau berkelahi sama teman. Dilihat bapak saya. Tapi saya lihat agak tegar dia. Datang bapak saya disemangati. Jangan takut nak, semangat, lawan katanya. Pada saat itu saya belum pendeta, masih anak-anak toh. Saya akan menyertai engkau, kata bapak saya. Itu kan mensugesti. Supaya apa? Supaya saya jangan takut. Tetapi supaya saya berani untuk melawan. Ya akhirnya saya berani. Ibarat seperti itu dalam kita menghadapi musuh pada saat membawa terang. Kita tidak takut, kita harus berani mengatakan ini. Kita harus berani untuk melawan. Ibarat seperti yang kita katakan, maju tak gentar, membela yang benar. Tetapi jangan pula maju tak gentar, membela yang bayar. Kalau sudah yang bayar, maju. Tapi kalau tidak dibayar, dosa. Apakah kita turut serta membawa terang hal yang seperti itu? Oh tidak. Tetapi yang Tuhan mau nyatakan, sampaikan kepada kita melalui nats ini. Berangkat dari umat Israel dan juga kepada kita. Karena dibicarakan topik Yesus Kristus, terang bagi seluruh bangsa. Jadilah terang. Terus terang dan terang terus. Itulah hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan yang menjadikan kami menjadi terang. Tuhan yang bersama dengan kami untuk membawa terang tersebut, menerangi kegelapan. Tuhan yang melindungi kami pada saat kami membawa terang tersebut. Dunia ini adalah musuh kami. Karena dunia ini membawa kegelapan yang tidak menginginkan terang dari Engkau. Bersama dengan Engkau Tuhan, kekuatan dari Engkau, kemampuan dari Engkau, itu berarti Tuhan yang melawan, menghadapi musuh-musuh kami. Sehingga dengan ketaatan iman kami kepadamu, kami beroleh kemenangan karena Tuhan yang memenangkan.
kami semakin tahu Tuhan, bahwa terang tersebut, terang dari Tuhan, tidak akan pernah dikalahkan oleh kegelapan. Jangan biarkan kami menjadi sumber kegelapan di dalam kehidupan kami sendiri, di dalam kehidupan kami bersama dengan sesama kami. Tetapi biarlah kami selalu membawa terang-Mu. Bapa yang di sorga, kami secara khusus terlebih dahulu berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Igor, Humbara, Nathanael, Radot, Manorangi, Lumbenturuan. Nyonya Pasaribu, Adelina, Siti Bonur, Boru Simorangkir. Dr. Andus Iwan Tampu Bolon, Immanuel Saud Silitonga, Binsar Napitupulu, Nyonya Sintua R. Sitanggang, Boru Siregar. Pendeta DP Panjaitan, Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, Sintua Profesor PTD Sihombing, Sahat Napitupulu, Sintua Insinyur MH Sihombing, Gostar Sinaga, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina, Boru Sirait, Jack Robinson Simamora. Mereka yang sakit, yang berada di rumah sakit, dan juga yang berada di rumah mereka masing-masing. Dan juga buat jemaat-Mu yang tidak kami sebut namanya, Tuhan Maha tahu seluruh jemaat-Mu yang sakit tersebut. Kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja, supaya dengan kasih-Mu Tuhan, kami memohon bersembah sujud di hadapan-Mu, supaya Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Jemaat-Mu yang mengalami berbagai persoalan penderitaan hidup, Tuhan juga yang Maha tahu. Kuatkan, mampukan mereka Tuhan. Bersama dengan Tuhan mereka akan mampu untuk mengemban semuanya, dan mereka akan penuh dengan sukacita karena bersama dengan Tuhan mereka akan mampu, dan bersama dengan Tuhan mereka akan memperoleh kemenangan. Untuk jemaat-Mu yang menerima berkat dari Tuhan, berkat kesehatan, panjang umur, jemaat-Mu yang berulang tahun, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, dan banyak lagi Tuhan, hal-hal yang mensukacitakan, berhasil dalam pekerjaan, naik pangkat, lahirnya anak, dan pemuda yang mendapatkan jodohnya masing-masing. Banyak lagi Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dan kami akan selalu beriman, tunduk dan taat terhadap perintah Tuhan, firman Tuhan. Tapi Tuhan, dari sudut kekurangan dan kelemahan kami, untuk taat dan tunduk atas seluruh firman-Mu, perintah Tuhan, bersama dengan Tuhan kami akan taat, tunduk dan mampu untuk melakukannya. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.